Yeay. Alhamdulillah guys. Pulang-pulang bawa kabar baik kita ya. Ternyata masih dikasih menang. Jantung gua nggak aman kemarin. Wah, kemarin banyak cerita sih guys. Sorry banget nih gua nggak jadi watch party kemarin. Welcome. Kemarin itu mau watch party guys, cuman Mas Adi tuh udah ngajakin. Tapi gue ditarik sana sini, suruh bikin konten ini, bikin konten itu, bikin konten ini dari pihak MPL-nya. Jadi ya udah, gue mau nggak bisa naik ke atas, gue kayak susah lagi. Gue tuh udah mau naik tadinya ya, Mixel welcome, udah naik mas, bisa nggak sih streaming di sana? Bisa mas, kata Bang Faldi tuh kan. Terus udah nanti aku kabarin. Ternyata bener, gue baru nyampe udah disuruh kesini, disuruh kesini. Gue aja telat guys kemarin. Datang-datang tuh udah main anjir. Si Kumar udah pakai Lancelot, gue nggak ngeliat draft pick kan. Ini gue cerita dulu ya guys ya. Kemarin itu H-1 itu kan gue sempet streaming di Altarun. Terus bos gue ngabarin iya itu tuh streaming di Altarun ya kalau gak salah ya. Bos gue ngabarin, tapi gue kayaknya besok gak ke arena, kata atasan gue kan. Lah kenapa kok, gue bilang gue keracunan sambel ya dia. Dia di opname tiba-tiba kan. Ya udah cepet sembuh kok, gue bilang. Sedih banget. Padahal penentuan itu kan, ya udahlah gue bilang, ya udahlah kok. Padahal mau minjem Ferrarinya, padahal baru aja mau pinjam Ferrari, gue kayak gitu kan. Aman lah katanya, kata bos gue itu tuh. Bukan guys, ini disclaimer dulu ya. Atasan gue sekarang udah bukan Korup Clinton lagi, tapi gue kemarin ketemu Kok Clinton, gue kemarin ketemu. Cuman atasan gue itu orang yang kayak welcome, adalah seseorang yang punya Daidan Group, orang yang punya Daidan Group. Dan dia yang punya Onyx juga. Wah sekarang tuh minjem atau beli Vi? Minjem. Adit welcome. Minjem aja dulu guys. Tapi ada di bawah sih. Terus tiba-tiba ada kabar lagi nih. Pi, Kiboy demam. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Terus gimana kok? Aduh, gue udah kayak astaga gimana ini, gue bilang. Ya udahlah, kalau misalnya anak-anak takutnya gue nggak bisa perform kan. Itu malam-malam tuh guys, gue dapat kabar Kiboy demam tuh. Terus gimana kok, suruh istirahat aja apa, minum paracetamol. Tadi mau disuntik anjing si Kiboy. Kiboy tadi mau disuntik anjir. Gue bilang aduh gimana ya, besok final lagi. Tapi moga aja besok udah baikan lah kok. Ya semoga dah katanya. Terus akhirnya siangnya gue nanya Yep kan, coach Kiboy gimana coach? Udah lumayan turun sih bang katanya demamnya. Oh ya udah, gue bilang. Terus jam 12 tuh gue nanya tuh, coach Kiboy gimana? Udah mendingan sih bang katanya. Ya semoga aja perform lah. Gue kayak ya Allah, makanya gue doa gue kan, ya Allah semoga anak-anak hari ini kondisinya prima sama dikasih kesehatan. Makanya doa gue itu doang kan guys. Gue cuma pengen mereka main ya udah gitu, nggak kehalang tiba-tiba ada yang pusing lah, tiba-tiba ada yang demam lah. Gue lagi ngeri aja. Nah terus udah tuh jam berapa ya gue OTW guys? Jam 2 jam 3 tuh udah tuh kan siap-siap. Udah pada berangkat gue tuh, nyampe jam sana tuh jam 4. Berangkat. Sumpah gue, makanya sumpah guys, doa gue tuh kemarin cuman kayak ya Allah semoga anak-anak hari ini kondisinya prima, menang atau kalah itu gimana rezeki. Yang penting anak-anak bisa ngasih performa yang terbaik. Gue tuh khawatir sama Kiboy aja. Terus gue ngomong ke Mars ini gameplay gak bisa lama-lama. Gue bilang gue takutnya Kiboy kenapa-napa. Gue ngomong kayak gitu kan. Udah tuh kan. Terus nyampe arena gue telat guys. Makanya gue gak enak banget ke Bang Faldi. Bang Faldi sorry banget ya gak jadi restream bareng Bang Faldi. Itu sumpah Kiboy demamnya lumayan tinggi guys. Kiboy demamnya lumayan tinggi. Dan gue baru tahu dia sakit apa tuh pas di arena ternyata. Kena Nasional gak main, tapi kenapa dia angkat piala? Mana rambutnya kayak mau sambar geledek pas angkat piala. Nah ini kalian harus tahu nih guys. Ini gue bakal ceritain dapurnya nih. Sedikit aja kali ya perjuangan anak-anak. Udah tuh nyampe sana gue duduk. Wih jago mainnya kan. Nyampe sana udah menang tuh. Wih bagus, menang alhamdulillah 1-0 tuh kan. Si Kumar pakai lance. Hampir aja, hampir Nanael Roam anjir. Kalau nggak si Reota tuh main Roam tuh. Game 1 menang alhamdulillah, game 2 menang. Feeling gue udah nggak enak. Game 2 tuh Kiboy minum obat kalau kalian nggak. Game 2 itu Kiboy tuh udah minum obat. Terus kalau kalian lihat ya guys ya, dia megang tisu banyak banget itu. Dia megang tisu banyak. Kayaknya apa namanya si tangannya tuh keringetan dia. Kalian tahu kan kalau misalnya orang demam terus minum paracetamol. Kalau orang lagi demam tinggi terus minum paracetamol pasti ngesang kan, keringet dingin gitu kan. Gue khawatir banget ya sumpah. Anjing gimana ini ya? Ya udahlah. Kalau semoga aja game 3 lancar gue bilang kan. Ya kan kalian kalau lihat kemarin pas di MPL dia sayang itu Kiboy lagi minum obat ya. Oh iya bener, terus dia megang tisu banyak banget kan. Makanya game 3 dan 4 Kiboy rada gimana gitu. Ya terus kan kita udah ketahuan kan pattern kita kan, Badang, Lui,
Fanny tuh udah kena banned kan, pasti auto banned tuh sama mereka kan, sama RRQ. Terus gue bilang ya udahlah, nih game 3 dia pakai Khalid kan, yang dia ngevlog sampai ujung anjir. Jauh banget nih ngevlog sampai ujung. Game 3 kalah. Gue udah feeling gak enak di situ tuh. Wah, Mars gimana nih, gue bilang. Terus belakang gue Baloy anjir, belakang gue si Baloy. Terus kata Baloy, wah, masih ada game 2, Mas Upi reset katanya. Reset tuh kan game 2 masih kalah juga tuh kan. Udah ketahuan nih. Terus akhirnya Mars ke belakang tuh, Mars ke belakang lagi ngatur draft, insya Allah lah katanya. Ya udah percayain aja sama anak-anak. Game 3 kalah lagi tuh kan. Gue bilang, wah anjing match point nih, gue bilang. Gue udah pasrah aja guys. Itu dia kayak udah, sayang gimana tuh ini kalah dan lain-lain. Terus gue bilang, ya udahlah Beb, mungkin memang bukan rezeki, tapi kita percayain aja sama anak-anak. Gue bilang kayak gitu tuh. Udah percayain aja sama anak-anak dulu. Gue bilang, gue nyemangatin terus guys. Pokoknya tiap mereka datang tuh gue teriak anjing. Gue bilang, guys fokus, reset. Besok udah gak main lagi, gue bilang. Dia tuh udah gak mau nonton tuh tadinya tuh kan. Pas 3-2 udah gak mau nonton. Gameplaynya udah kayak gitu. Terus akhirnya percaya sama anak-anak Beb. Gitu. Udah percayain aja, kita percayain aja sama anak-anak. Biar mereka punya cara main sendiri, mereka punya caranya sendiri tuh. Game 3 gue udah kayak, ya udahlah guys, kalau misalnya emang kalah gak rezeki juga kan, ya udah. Nah terus pas game 3 Clayton tuh anjing. Gue udah feeling ini coaching staff pasti udah punya jawaban. Clayton coy, gila anjing. Savero, gue sampai teriak, Ton, semua gimana lu Ton? Semua gimana lu? Gue bilang, lu yang carry. Gue sampai teriak gitu anjing itu. Ini kalian harus tahu ya, gue sampai ditarik security anjing, saking gue maju-maju ke depan. Gue bilang guys semangat gitu. Ya udah akhirnya ke situ comeback kan 3-3. Terus Kiboy pakai Chow. Gue yakin itu udah hero PD-nya dia banget guys. Lumayan sih kemarin. Itu udah hero PD-nya dia banget tuh, dia pakai Chow kan. Terus kata Mars, ini udah mau di autopilot nih katanya. Pasti Kiboy yang ngambil decision tuh. Pas dia pakai Chow, entah kenapa gue lebih pede aja guys. Walaupun di awal kan sempat mati-mati kan. Gue bilang anjing hero mekanik sih, tapi ini hero nyamannya Kiboy sih. Gue bener bilang kan, ini hero nyamannya Kiboy. Gue pengen lihat sejauh apa dia bisa nge-push kan. Akhirnya Gilang tuh baru mulai ngeri lagi tuh kan. Udah apa Kam? Dia baru mulai ngeri lagi. Nah entah kenapa game berikutnya gue kayak percaya aja sama mereka guys gitu. Gue kayak percaya aja sama mereka. Mereka masih, pokoknya kalau misal udah last game gitu, udah match point, mereka udah nyiapin satu match, sesuatu lah pasti. Terus gue ngeliat terakhir, ya udah, ini udah last match. Berarti gimana anak-anak si Clayton pakai Cloude kan? Wah udah mulai aneh nih patternnya nih. Udah mulai aneh nih pattern, ada sesuatu nih pasti nih pas kata gue tuh. Cupi pakai Cici kan? Wah anjing. Pas match akhir, gue kira Kairi mau pakai Fredrin kemarin tuh. Gue kira Kairi mau pakai Fredrin, ternyata pakai Suyo. Kayak Suyo, anjing ini megang objektif. Kalau misalnya Kumar megang Turtle, udah, gue bilang, udah. Pasti terakhir gue bilang, alhamdulillah ternyata masih rezekinya. Ya. Di sela-sela kesibukan mereka tuh. Nael gitu-gitu, walaupun kalian ngeliatnya nggak main, itu di belakang guys. Mungkin ya beberapa opportunity kita sama benefit kita punya coaching staff, kita punya pemain-pemain yang bisa bantu di belakang. Itu banyak banget. Nael itu banyak ngasih review ke Kairi, banyak ngasih insight. Ryota juga sama, ngasih kacamata di luar game gitu loh ke si Upi. Jadi kalau misalnya something musuh tuh kebaca gitu. Terus kan banyak yang bilang juga, itu mah gara-gara Yep aja dan lain-lain. Ya that's it guys, itulah namanya tim anjir. Itu namanya tim. Mungkin kalau kita kalah kemarin, kalian nggak bisa sepenuhnya nyalain Adi juga gitu loh. Ya mungkin Adi masih butuh Yep di situ, masih butuh seseorang buat nemenin dia. Ya kalau misalnya ini game tim anjir, kalau lu mau main sendiri lu main catur aja gitu. Mau gimana pun juga, ya ini teammate gitu. Ya mungkin itu opportunity kita. Kita menang sportif kok, kita nggak curang. Nael, Ryota ngasih review dari map dari insight di luar, dari out game-nya. Mereka ngelihat dari kelemahannya musuh apa, kekurangan kita apa, weakness kita apa, strength kita apa, kekuatan musuh apa. Karena itulah ada ban pick kan. Nama kita bisa baca gitu loh. Adi itu kerja guys. Kalau misalnya nggak kerja, ngapain dia masih ada di Onyx aja? Kalian selalu mikir kayak gitu dah. Dan ternyata masih butuh sosoknya Yep pada saat itu kan. Waktu itu manajemen kayak Acil nggak bisa sendiri nih. Sama Pedi tuh masih baru masuk kan. Akhirnya ya udah Yep turun lagi. Gitu. Kalau Yep coach season depan adakah coach baru Sir? Mungkin harus ada yang bisa nemenin sih. Kalau misalnya Acil Adi masih butuh samuan kayak Yep. Jadi kan banyak yang bilang Adi tanpa Yep bisa apa dan lain-lain. Ya karena itulah kita nge-team guys. Gitu. Iya anjir, gue jadi keinget Adi bilang kenalin coach gagal. Gue bilang enggak.
Iya anjing si Adi ngomong gitu tai. Tapi gue berani bilang ya, kalian harus respect sama musuh juga. RRQ tuh jago banget guys. Itu pertarungan game 1, 2, 3 itu Kiboy sama Idok itu ngadu makro anjing. Kalian jangan ngata-ngatain player RRQ culun lah, apalah, bot lah. Itu mereka jago anjing. Kalau nggak jago mereka nggak mungkin nyampe grand final bangsat. Layak mereka itu. Kalau misalnya mereka goblok atau kalian kayak kalian bilang cupu dan lain-lain, nggak mungkin kita bisa 4-3 apa sampai 4-3 skornya kemarin. Jago itu guys, Idok dan lain-lain itu. Itu kemarin di backstage ada manajemen lain selain 3 coach itu, mereka role apa? Anjing, itu ada Ko Justin, CEO gua. Ada Ko Gary itu guru olahraga ya tuh, yang mungkin bisa dibilang yang menjaga stamina anak-anak teman-teman ya. Namanya e-sport, kita tetap harus berolahraga. Ko Gary berperan penting untuk kesehatan anak-anak di sini. Kalau kalian lihat, ada Ko Gary. Satu lagi siapa ya kemarin ya? Oh, Fatur tuh manajernya anak-anak. Gitu. Ko Gary adalah yang membuat anak-anak sehat guys. Fisiknya dijaga ya, kata Ko Gary. Awal sama yang kerudung ya, yaitu coach mental, psikolog. Nael di balik layar jadi apa? Nael itu bantu ngebuka map dari luar. Jadi ngelihat POV musuh. Ya mungkin itu sih guys bisa dibilang opportunity kita. Terus ada cewek juga kan di belakang. Cewek juga sama ngebantuin Clayton buat pihak mappingnya. Oh iya ada cewek juga. Banyak kita guys yang bantu. Tapi yang paling bahagia istri gue sih guys. Wah dia happy banget anjir. Dia happy banget. Gue waktu awal masuk ke Onyx ya, ada yang nyumpahin gue, semoga aja nih orang bawa sial buat Onyx katanya. Anjing lu. Gue kayak Rizky welcome. Gue kayak ngentot nih orang ngomong gini banget. Gue mau ngomong ke atasan gue. Terus kan emang pas gue masuk kan lagi ke 9 tuh kan. Ke 9 apa ke 8 ya gue bilang. Gue baru masuk kan. Terus kata atasan gue, udah gak usah didengerin, lu kerja aja. Anjing gue makin kepacu dong buat kerja gue makin bener tai. Gue kerjain anjing, apa yang bisa gue kerjain? Gue bolak-balik Jakarta dan lain-lain. Bangsat, lu pikir gue gak bisa kerja anjing? Siapa? Ada di komen Instagram gue yang gue di-announce anjing. Semoga nih orang bosial, Onyx dan lain-lain dan segala macam. Posisinya waktu itu Onyx emang lagi juara ke 9 kan. Terus gue masuk, naik ke 8 tuh waktu itu tuh. Gue bilang anjing, nyumpahin gue nih orang. Gue bilang, lu pikir gue gak bisa kerja tai? Lu pikir gue cuman BA yang begitu doang? Gue tunjukin anjing. Lu pikir gue jadi GM kagak kerja? Gue tunjukin ngentot. Iya dulu ingat banget katanya lu bosial. Terus gue paling terharu pas anak-anak ngomong gini guys. Anjing kepencet. Gue terharu pas anak-anak ngomong kayak gini nih. Bang, lu gak bosial kok. Ayo, Adi apa yang gak salah ngomong gini? Bisa bang, kita juarain bang katanya. Adi ngomong gitu. Terus anak-anak juga Kairi gitu-gitu bilang, bisa bang kita juarain ya season ini bang. Kita kasih paham ya bang ya gitu. Ngentot. Anjing gimana gue gak sayang sama mereka anjir. Enggak bang katanya. Ayo bang, kita tunjukin. Lu masuk kita bisa juara bang ya. Kita kasih paham bang. Itu pas season pas week berapa itu ya? Pas Clayton sama Upi baru masuk lagi tuh. Gue dari situ gue bilang gue bakal dedikasiin diri gue di tim ini anjing. Terus anak-anak ngomong kayak gitu.